4181. 30 mayat abadi dan 2 senjata surgawi abadi. Kedua senjata suci itu milik ras manusiamu. Long Chen baru saja selesai berbicara ketika seseorang segera mengajukan penawaran setinggi langit, yang bisa membuat orang lain takut sampai mati. Apakah kamu gila? Teriakan kaget terdengar. Apakah orang ini berniat bangkrut hanya untuk membeli kuali ini? Jelas sekali, orang ini telah mengajukan tawaran setinggi mungkin. Karena melewatkan Earth Cauldron, mereka juga tidak boleh melewatkan Heaven Cauldron. Jika sebelumnya masih ada keraguan tentang keaslian kuali perunggu, keraguan itu kini telah hilang sepenuhnya. Beberapa kekuatan kuno menyadari bahwa kuali langit bumi terbagi menjadi 2 bentuk. Jadi, sekarang setelah Heaven Cauldron muncul, bersama dengan gambar yang disediakan oleh Soaring Dragon Company, mereka yakin itu nyata. Kuali langit bumi adalah item suci kekacauan utama yang nilainya tak terhitung. Dalam pikiran semua orang, makhluk hidup Ghost Dao itu mendapatkan tawaran yang bagus dengan mendapatkannya dengan harga yang begitu murah. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang mau membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. 58 mayat abadi dan 7 senjata surgawi abadi, 3 diantaranya milik umat manusia. Ki Iblis meletus bersamaan dengan suara kuno. Surga. Semua orang terdiam setelah tawaran ini. Keuangan tetua ini tidak ada bandingannya, dan tawarannya membuat semua orang mundur. Long Chen melihat sekeliling dan tersenyum. Sepertinya tidak perlu dihitung, karena tidak ada yang bisa menawarkan tawaran lebih tinggi. Selamat. Bang. Long Chen kemudian membanting palu kayunya ke bawah, dan masalah ini selesai. Setelah itu, kamar pribadi dibuka, dan seorang tetua bertopeng perak keluar. Ini adalah Heaven Venerate bawaan dari ras iblis dengan aura yang sangat menakutkan. Tapi bahkan dia tidak berani memperlihatkan wajahnya. Auranya telah mengalami beberapa transformasi hanya untuk mencegah orang lain mengetahui siapa dirinya. Berikan padaku. Long Chen langsung mengulurkan tangan, dan tetua itu tidak membuang kata-kata dan memberinya batu dunia. Setelah meraihnya, sebelum Long Chen bisa merasakan apa yang ada di dalam batu dunia, sensasi kematian yang mengerikan menyelimuti dirinya. Long Chen kemudian meraung dengan marah, berpikir bahwa tetua ini berencana melawannya, jadi dia mengayunkan tinjunya ke depan. Namun, saat dia menyerang, dia menyadari bahwa dia telah salah menyalahkan tetua ras iblis ini. Itu karena yang terakhir juga mengaum dan mundur dengan kuali. Dia sebenarnya mengira Long Chen lah yang menyerangnya secara diam-diam. Boom! Saat berikutnya, seluruh panggung meledak dan gelombang ki yang menakutkan muncul. Kekuatan yang sangat besar merobek atap, menyebabkan banyak ahli dikirim terbang. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen, kamu penipu. Mati. Raungan menyeramkan terdengar, memenuhi tempat ini. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka terlonjak saat mengenali pembicara. Itu adalah makhluk hidup Ghost Dao yang baru saja menghilang bersama Earth Cauldron. Namun, ia kembali dan menyerang Long Chen. Pada saat ini, tinju Long Chen menghantam penghalang cahaya yang aneh, dan dampaknya menyebabkan ki darahnya bergejolak di dalam dirinya, memaksanya mundur beberapa langkah. Namun, ketika Long Chen melihat sosok itu, dia tertawa. Orang ini akhirnya terlambat 1 langkah. Untung saja, kalau tidak barang palsu kedua tidak akan terjual. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kuali langit bumi itu telah melewati penilai perusahaan naga melonjak. Bagaimana aku bisa menipumu, tuntut Long Chen dengan polos. Kuali surga bumi sialan apa? Makhluk hantu Dao itu tiba-tiba mengulurkan tangan, memanggil kuali perunggu. Namun, kini warnanya sudah hilang. Kuali itu tidak lagi memiliki kekuatan sucinya, dan auranya juga telah berubah. Sepertinya ia telah kehilangan seluruh nyawanya. Boom! Dengan gemetar, bintik-bintik karat berterbangan dari kuali. Ketika itu terjadi, wujud aslinya pun terungkap. Sampah ini jelas baru dibuat. Anda berani memalsukan benda ini. Mati. Makhluk hidup itu mengirim kuali perunggu terbang ke kepala Long Chen. Boom. Long Chen mengayunkan tinjunya, menyebabkan kuali itu terbang dan berguling ke kejauhan. Ketika benda itu berguling di depan orang-orang, mereka menjerit kaget. Sekarang ada penyok di kuali akibat tangan Long Chen. Faktanya, seluruh bentuknya telah berubah. Semua orang tercengang. Jika itu adalah kuali langit bumi yang asli, bagaimana bisa kuali itu begitu lemah? Itu pasti palsu. Adapun ahli iblis yang memegang erat Heaven Cauldron, ekspresinya juga mengalami perubahan dramatis. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa aura suci kuali surga juga memudar dengan cepat, pancarannya semakin berkurang. Dia kemudian melepaskan pukulan ke kuali juga, menyebabkan kuali itu penyok. Alhasil, tubuhnya mulai bergetar karena amarah. Long Chen, raungan marah seperti desisan datang darinya saat niat membunuhnya yang mengerikan terungkap. Hei, jangan emosional. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Semuanya, mari kita diskusikan. Saya menemukan 2 kuali perunggu, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah kuali langit bumi.
Saya sudah mendiskusikan ini dengan Soaring Dragon Company. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah, seolah-olah dia baru saja salah bicara. Dia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Ini semua adalah aku, dan perusahaan Soaring Dragon, dan benar, masalah ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan Soaring Dragon. Long Chen tampak panik, seolah mencoba membela perusahaan naga melonjak, namun terlalu panik untuk menjelaskannya dengan benar. Setelah melihat ini, para ahli Soaring Dragon Company merasa ngeri. Long Chen berusaha membunuh mereka. Saat itu, sinar cahaya surgawi muncul dari 8 arah, dan formasi muncul dari tanah, menyebabkan Long Chen merasa kedinginan. Dia telah dikurung oleh formasi besar. Long Chen, jangan bicara omong kosong. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup tanpa memberikan penjelasan yang tepat kepada semua orang, teriak seorang Divine Venerate bawaan dari perusahaan naga melonjak. Dialah yang mengaktifkan formasi besar. Berdengung. Namun, yang mengejutkannya, formasi itu tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Begitu dia mengaktifkannya, itu tidak lagi berada di bawah komandonya. Saat berikutnya, Xia Chen, Guoran, Bai Xixi, Bai Xiaole, dan yang lainnya muncul di samping Long Chen. Selanjutnya, cahaya surgawi formasi besar terkonsentrasi pada mereka. Bos, kita harus cepat. Perusahaan Soaring Dragon sudah mengatakan bahwa mereka akan memotong semua pemburu. Sedangkan untuk membagi jarahan, kami akan menanganinya di masa depan, teriak Xia Chen sambil menghancurkan jimat di tangannya. Boom! Banyak ahli yang menembak ke arah Long Chen, tapi mereka terlalu lambat. Serangan mereka bahkan tidak berhasil menyentuh pakaian Long Chen sebelum dia dan teman-temannya menghilang. Selanjutnya, setelah Long Chen pergi, pandangan semua orang beralih ke orang-orang perusahaan Soaring Dragon. Kalian berani berkolusi dengannya untuk menipu kami. Kalian semua bisa mati. Bentuk kehidupan Ghost Dao meraung, dan ki hitamnya langsung melahap ruang ini. 4182. Bos, apa yang kamu lakukan? Kedua kuali itu. Xia Chen diam-diam mengambil alih formasi besar perusahaan naga melonjak, mengubah kekuatan penyegelannya menjadi kekuatan transportasi spasial. Dengan itu, mereka langsung dipindahkan. Sekarang, mereka berada di tepi prefektur Sage King dan sedang duduk di kapal terbang, kembali ke reruntuhan Akademi Cakrawala Tinggi. Baru sekarang Guoran mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada Long Chen tentang masalah ini. Baik dia dan Xia Chen sudah lama khawatir. Hehe, itu berkat bantuan Earth Cauldron. Bagaimana kita bisa tahu bahwa rune Earth Cauldron sangat berbeda dari Heaven Cauldron? Long Chen terkekeh. Mendengar itu, Xia Chen dan Guoran akhirnya mengerti. Namun, kata-kata ini diucapkan secara rohani. Ketika berbicara tentang Heaven Earth Cauldron, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Bukan karena Long Chen tidak mempercayai Mu Qingyun dan yang lainnya, tapi implikasi dari masalah ini terlalu besar. Yang terbaik adalah tidak menimpakan karma buruk kepada mereka. Menipu orang demi uang dan kemudian pergi adalah perasaan terbaik. Guoran tertawa gembira. Memikirkan betapa banyak orang yang telah ditipu oleh mereka, terutama begitu banyak Heaven Venerate, dia merasakan pencapaian yang kuat. Aku bertanya-tanya bagaimana nasib Soaring Dragon Company. Saya sangat mengkhawatirkan mereka, desah Xia Chen. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, bersukacita atas kemalangan mereka. Lagi pula, masalah Soaring Dragon Company yang secara diam-diam mengorbankan orang-orang kepada mata iblis adalah hal yang keji. Semakin cepat faksi tersebut dihancurkan, semakin baik. Kami beruntung kali ini. Setelah menipu yang pertama, kami masih punya waktu untuk yang kedua. Long Chen tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia bisa menipu orang 2 kali seperti ini. Mari kita bagi hasil jarahannya. Anda dapat memiliki senjata surgawi yang abadi, dan saya akan mengambil mayat yang abadi. Long Chen mengeluarkan kedua batu dunia, meletakkan senjata surgawi di satu batu dan mayat di batu lainnya. Ketika Xia Chen dan Guoran mengambil batu dunia itu dan melihat senjata surgawi abadi di dalamnya, mereka hampir berteriak kegirangan. Benda-benda ini adalah harta yang tak ternilai harganya bagi mereka, termasuk 6 senjata Dao hantu. Sekalipun mereka tidak dapat menggunakannya, mereka selalu dapat mempelajari, meneliti, dan membandingkannya. Selain itu, di antara 7 senjata surgawi abadi dari lelang kedua, 3 dibuat oleh ras manusia, sedangkan sisanya berasal dari ras binatang iblis. Meski item spirit mereka sudah lama musnah, meninggalkan mereka tak lebih dari cangkang kosong, mereka masih luar biasa kuat. Tidak berani membawa mereka ke sini, Guoran dan Xia Chen hanya bisa menunggu sampai mereka kembali dan berada di ruang rahasia. Long Chen juga bersemangat saat dia mengiring mayat-mayat itu ke tanah hitam di ruang kekacauan utama. Ketika mayat-mayat abadi ini muncul, tanah hitam tampak tumbuh sangat aktif, melahap mereka dengan ganas. Itu seperti binatang rakus yang akhirnya mencicipi daging enak. Sekarang, ia tidak mau lagi makan rumput. Namun, mayat-mayat ini sangat besar, dan tanah hitam hanya bisa melahap 5 mayat sekaligus.
Setelah melihat ini, Long Chen menyadari bahwa sebagian besar mayat ini adalah milik ras binatang iblis, dan hanya sedikit yang berasal dari ras iblis. Saat mayat-mayat ini membusuk, ruang kekacauan utama dipenuhi dengan ki kekacauan utama yang tak ada habisnya. Pohon bulan dan pohon fusang dengan gila-gilaan menyerap energi kehidupan mereka dan tumbuh dengan pesat. Melihat adegan ini, Huo Linger berteriak kegirangan seperti anak kecil yang diberi makanan ringan tanpa henti. Api matahari dan api bulan telah menjadi begitu kuat dan kokoh. Teratai darah penggabungan surga juga berkembang biak dengan cepat. Pertumbuhannya pun semakin cepat, otomatis biji teratai akan gugur dan tumbuh menjadi teratai baru setiap kali matang. Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Sekarang ada genangan darah raksasa di ruang kekacauan utama, berisi ratusan teratai darah penggabungan surga yang penuh dengan kehidupan. Sayang sekali inti kristal dari mayat-mayat ini telah diubah menjadi sampah. Siapa yang tahu berapa banyak energi yang ada di dalamnya. Tetapi jika inti kristalnya tidak rusak, mereka tidak akan menjualnya. Tusukan itu pasti akan mengubahnya menjadi boneka atau menggunakan energi keyakinan untuk menghidupkannya kembali, desah Long Chen. Pada saat yang sama, Long Chen memiliki pemikiran yang kurang ajar. Seorang ahli abadi yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan inti kristalnya hancur masih bisa melepaskan energi yang begitu besar. Bagaimana jika itu adalah pakar abadi yang baru saja dibunuh? Saat mayat abadi dilahap, Long Chen memperhatikan pohon dao surgawi dan pohon kaca berwarna 7 harta karun berubah. Transformasinya halus, namun tanda baru muncul di daunnya, disertai pancaran cahaya surgawi yang menyelimutinya. Yang satu memiliki esensi yin, sedangkan yang lainnya memancarkan esensi yang, menciptakan kontras yang sempurna dan harmonis. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Long Chen tiba-tiba menyadari beberapa buah 3 warna di puncak pohon dao surgawi. Buah dao surgawi triple supreme. Dao surgawi tetap menakjubkan seperti biasanya. Dalam rentang tertentu, energi dari Triple Supremes yang sekarat diserap secara diam-diam, dan ini termasuk semua Heaven Venerate bawaan. Hehe, Dragon Blood Legionku pada akhirnya akan menjadi legiun tertinggi sejati. Long Chen mengambil buah-buahan itu dengan penuh semangat. Saat mayat-mayat itu dimakan, hukum ruang kekacauan utama tampaknya berubah secara diam-diam. Dengan segala jenis energi yang dilepaskan, ruang kekacauan utama sepertinya menggunakannya untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Ketika Long Chen memeriksa kuali bumi di ruang spiritualnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kuali bumi itu telah hilang, membuatnya berkeringat dingin. Namun, ketika dia melihat ke dalam ruang kekacauan utama lagi, dia lega melihat kuali bumi telah berlari ke sini, melayang di langit dengan biji teratai emas. Long Chen menghela nafas lega. Sepertinya Earth Cauldron menginginkan bayaran karena membantuku menipu orang-orang itu. Meskipun Long Chen tidak tahu apa yang dilakukan kuali bumi, dia tahu pasti ada sesuatu yang diperlukan di sini. Long Chen menemukan bahwa tidak ada lagi karat yang jatuh dari kuali bumi. Sebaliknya, karat itu mulai meleleh lalu perlahan terserap olehnya. Ketika berbicara tentang kuali bumi, Long Chen hanya tahu sedikit tentangnya. Tapi ada satu hal yang dia yakini. Mayat-mayat itu pasti bermanfaat bagi kuali bumi, kalau tidak, kuali langit bumi itu tidak akan sampai ke ruang kekacauan utama. Pada saat ini, kapal terbang Xia Chen melaju di udara dan dengan cepat mendekati jantung prefektur Sage King. Karena formasi besar milik Soaring Dragon Company, Xia Chen hanya berhasil memanfaatkan sebagian dari kekuatannya. Akibatnya, dia tidak bisa mengendalikan arah dan jarak dengan sempurna selama transportasi. Untungnya, mereka belum melangkah terlalu jauh, dan arahnya hanya melenceng sedikit. Sekarang, mereka harus masuk dari wilayah ras iblis. Namun, Long Chen dan yang lainnya tidak berani seenaknya melewati wilayah ras iblis. Harus diketahui bahwa Long Chen telah membunuh begitu banyak ahli iblis, mengumpulkan kebencian dari iblis yang tak terhitung jumlahnya padanya. Oleh karena itu, setelah melihatnya, para ahli iblis dapat merasakan berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan akan langsung menyerangnya. Selain itu, dibandingkan dengan ras binatang iblis, ras iblis lebih bersatu. Long Chen mungkin bisa melintasi wilayah ras binatang iblis, tapi dia tidak berani melewati wilayah ras iblis. Oleh karena itu, mereka berkeliling hingga mencapai wilayah ras manusia. Sesampainya di sana, mereka bersiap mengambil jalan pintas menuju reruntuhan Akademi Cakrawala Tinggi. Long Chen, hadapi kematianmu. Kehampaan bergetar, dan gelombang ki kematian yang luar biasa meledak. Pakar Ghost Dao kemudian muncul, dengan ki hitam berputar-putar di sekelilingnya. 4183. Kapal terbang Long Chen diam-diam mendekati wilayah umat manusia dengan kemampuan sembunyi-sembunyinya. Jadi, agar mereka diperhatikan berarti ahli Ghost Dao ini memiliki seni pelacakan khusus. Pakar ini baru saja muncul ketika sesuatu terbang menuju Long Chen, mengejutkannya. Yang mengejutkannya, itu adalah kepala milik Divine Venerate bawaan dari perusahaan naga melonjak. Ahli Ghost Dao ini sebenarnya telah membunuhnya. Bagi Immortal King untuk mengalahkan Heaven Venerate bawaan adalah suatu prestasi yang sangat menantang.
Oleh karena itu, fakta bahwa ahli Ghost Dao ini telah membunuh seseorang menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melebihi kekuatan Heaven Venerate bawaan. Long Chen menghindari kepala itu dengan cepat karena dia menyadari bahwa kepala itu memiliki tanda aneh di atasnya. Dia tidak berani menyentuhnya dengan gegabah. Boom! Kepala itu tiba-tiba meledak, meletus dengan kekuatan surgawi dari Heaven Venerate bawaan. Itu seperti ledakan diri dari Heaven Venerate bawaan. Long Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka ahli Ghost Dao ini memiliki metode yang begitu menakutkan. Sekarang, tidak ada cara baginya untuk menghindari serangan ini. Jika dia melakukannya, gelombang Qi yang menakutkan akan meledakkan Bai Shishi dan yang lainnya. Mungkin Bai Shishi, Bai Xiaole, Guoran, dan Xia Chen bisa menanggungnya. Tapi Mu Qingyun, Luo Bing, Luo Ning, Zhong Ling, dan Zhong Xiu kemungkinan besar akan dihancurkan sampai mati. Boom! Sisik naga emas muncul di atas tubuh Long Chen saat dia memanggil armor pertempuran Raja Naga untuk memblokir ledakan mengerikan ini. Menahan dampaknya, Long Chen merasa seperti ditabrak bintang dan hampir batuk darah. Ruang di belakang Long Chen retak seperti cermin dan kemudian menyebar langsung ke kubah langit. Long Chen berada di tengah-tengah jaringan retakan itu. Setelah itu, ki darah Long Chen melonjak seperti tsunami, dan kekuatan besar mengamuk seperti kuda liar yang melepaskan diri dari kendalinya. Di tengah energi kacau yang mengalir melalui meridiannya, Long Chen mendapati dirinya kehilangan kendali atas tubuhnya. Mati. Pakar Ghost Dao sepertinya sudah menduga hal ini dan menusukkan belati tulang putih ke kepala Long Chen. Seni geraknya membuatnya tampak seperti hantu. Long Chen hanya bisa menyaksikan belati itu menusuk ke arahnya. Bahkan ketika hendak menusuknya, tubuhnya tidak mau mendengarkannya. Long Chen kaget dan marah. Pada akhirnya, dia masih terjebak dalam perangkap ahli ini, tidak mampu melepaskan kekuatannya. Tapi saat belati tulang hendak menyerang Long Chen, pedang emas terayun di udara, menjatuhkan belati itu ke samping. Itu adalah Bai Shishi. Dia menyelamatkan nyawa Long Chen, tapi dia juga berkeringat dingin. Untungnya, dia telah menyatu dengan pedangnya, dan itu mengikuti keinginannya, memungkinkan dia untuk menyerang dalam sekejap. Kalau tidak, dia pasti sudah terlambat. Namun, ketika pedangnya menghantam belati tulang itu, Bai Shishi mendengus teredam. Ki hitam tiba-tiba menyelubungi pedang emasnya, merayap di sepanjang bilahnya menuju tangannya. Pakar ini tampak terkejut karena Bai Shishi bisa memblokir serangan mematikan ini. Energi logam Bai Shishi sebenarnya memaksanya mundur tanpa sadar. Matilah kamu hantu kecil. Guoran meraung, dan dengan baju tempurnya terpasang, pedang tempurnya bersiul. Saat ini, itu benar-benar berbahaya. Bosnya hampir kehilangan nyawanya, jadi Guoran dengan marah mengayunkan pedangnya ke arah ahli ini. Kecepatan Guoran cepat, dan dia memahami waktunya dengan baik. Namun, ia terkejut saat mendapati pedangnya menembus tubuh lawannya. Saat ahli ini berubah menjadi kabut hitam, dia tidak dapat melukainya. Dia bisa dengan bebas beralih antara tubuh padat dan ilusi, seru Guoran. Asal-usul apa yang dimiliki pakar ini? Jimat gemetar surga. Xia Chen tiba-tiba berteriak, dan jimatnya menghancurkan kabut hitam. Namun, kabut hitam yang tersebar dengan cepat berkumpul kembali, sama sekali tidak terpengaruh oleh jimat Xia Chen. Mata surgawi menyegel langit dan bumi. Tiba-tiba, mata raksasa muncul, di dalamnya 3 bunga berkumpul. Setelah itu, semua ki hitam itu langsung membeku. Seni mata. Jeritan ketakutan datang dari kabut hitam, seni mata Bai Xiaole berhasil membatasi gerakannya. Namun, dengan keahlianmu, jangan pernah berpikir untuk mengikatku. Makhluk hidup itu mencibir. Sosoknya kemudian muncul sekali lagi, dan dia dengan cepat membentuk segel tangan. Rantai roh hantu. Seni mata Bai Xiaole pada akhirnya kurang matang, dan dia tidak dapat sepenuhnya mengikat ahli ini. Namun, saat ahli ini lolos dari ikatan, seberkas sinar pedang Qi menembus kehampaan, secara akurat mengenai kepalanya. Kepalanya pecah, tapi bukannya darah, kabut hitam mengepul dari lukanya. Serangan ini juga tidak mampu melukainya. Mu Qingyun tercengang. Itu adalah serangan kekuatan penuhnya, serangan yang mengandung seluruh hati dan jiwanya, serta kehendak pedang Dao yang paling murni. Namun meski begitu, dia tidak mampu menghilangkan makhluk hidup yang menakutkan ini. Seorang kultivator pedang. Sayang sekali, wilayahmu tidak cukup tinggi. Anda belum dapat merusak sumber saya. Mungkin jika Anda terus berkembang, Anda akan mencapai level itu. Tapi kamu tidak akan punya kesempatan itu. Bentuk kehidupan Ghost Dao itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Mu Qingyun, belati tulangnya menusuk ke arahnya seperti taring ular beludak. Meskipun tahu bahwa itu akan sia-sia, Mu Qingyun bersiap untuk melancarkan serangan balik habis-habisan. Tapi tiba-tiba, pedang petir melesat melewatinya dengan keinginan kehancuran total. Boom! Makhluk hantu Dao itu akhirnya dihempaskan kembali oleh pedang petir Long Chen. Sekarang, Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah memaksa kembali ahli itu dengan pedang petir, dia melemparkan bola petir di tangan kirinya.
Cahaya petir pemusnahan dunia. Boom. Bola petir melesat ke arah ahli Ghost Dao, menyebabkan dia langsung merasakan firasat buruk. Bagaimanapun, kekuatan petir memiliki efek membatasi pada makhluk hidup Ghost Dao. Dia ingin lari, tetapi Long Chen telah mengatur waktunya dengan tepat, sehingga langsung meledak. Saat berikutnya, petir memenuhi langit, membuat makhluk hidup Ghost Dao tidak lagi mampu berubah menjadi kabut hitam. Dia kemudian terlempar ke kejauhan. Saat dia batuk darah, ki hitam di sekitarnya menghilang. Namun saat mereka melihat penampilannya, semua orang terkejut. Dia bukan manusia melainkan mayat, dan wajahnya telah membusuk hingga tulang terlihat. Dia sebenarnya mirip mayat yang baru saja merangkak keluar dari kubur. Darah yang dibatukkannya berwarna hitam seperti tinta, dengan banyak benda bercampur di dalamnya. Kelihatannya sangat menakutkan. Tidak sopan jika tidak membalas. Kamu juga bisa merasakan seranganku. Setelah beberapa saat terkejut, Long Chen mengangkat pedangnya, dan semua kekuatan guntur dunia terserap ke dalamnya. Split the Heaven 4, Long Chen kemudian menebas makhluk hidup Ghost Dao dengan keinginan pemusnahan yang tak terbatas. 4184. Saat pedang Long Chen mengguncang langit, busur petir menyambar, menyebabkan Tao surgawi bergetar. Pedang petir ini berisi seluruh kekuatan Leilinger. Hanya petir kesengsaraan surgawi Leilinger yang dapat membatasi makhluk hidup Ghost Dao ini. Apakah dia mayat atau tubuh ilusi, dia tidak bisa menahan kekuatan-kekuatan petir. Karena hampir ditipu sampai mati, Long Chen sangat marah, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan dengan serangan ini. Menghadapi kekuatan petir yang dahsyat, makhluk hidup ini dipenuhi teror. Di permukaan, dia sepertinya bisa menghindari serangan semua orang dengan mudah. Namun, sebenarnya, sebagian dari serangan mereka masih sampai padanya. Dari semua serangan itu, pedang Mu Qingyunlah yang menyebabkan dia paling terluka, dan menyerang intinya. Meskipun dia berpura-pura baik-baik saja, dia sebenarnya mengalami luka dalam dan berusaha untuk pulih. Sekarang, serangan berturut-turut Long Chen memperburuk lukanya, membuatnya tidak punya waktu untuk memulihkan diri, sama seperti dia juga tidak memberi Long Chen waktu. Makhluk hantu Dao ini kemudian mengeluarkan raungan marah dan menusuk belati tulangnya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Di belakangnya, ki hitam muncul, mengembun menjadi 8 tentakel raksasa. Boom! Ketika pedang Long Chen menghantam belati putih itu, sambaran petir meledak, menghantam seperti air yang pecah dari bendungan. 8 tentakel hitam ahli Ghost Dao terjerat dengan petir dan benar-benar menarik kekuatan guntur Long Chen ke ruang di belakangnya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan petir yang begitu menakutkan, ahli Dao hantu harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi kekuatan petir Long Chen. Namun, kekuatan petir Long Chen sangat kuat. Bahkan setelah menggunakan salah satu kemampuan surgawi, ahli Dao hantu tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan petirnya. Akibatnya, tentakelnya mulai meledak satu demi satu. Boom! Akhirnya, tubuh aslinya tidak mampu menahan serangan ini lagi dan meledak. Udara diselimuti ki hitam sebelum perlahan menghilang. Long Chen, kali ini kamu menggangguku dengan angka. Tunggu saja, aku, Guisuan, tidak akan melepaskanmu. Cuci lehermu dan tunggu aku. Raungan marahnya terdengar dari ki hitam yang menyebar. Ketika ki hitam lenyap, auranya hilang tanpa bekas. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasiku tidak mampu menghentikannya, seru Xia Chen. Saat Long Chen menyerang, Xia Chen segera membentuk formasi besar hanya untuk mencegah makhluk hidup Ghost Dao melarikan diri. Namun, yang terakhir pergi tanpa menyentuh formasi dan menghilang begitu saja. Ekspresi semua orang juga berubah. Mereka belum pernah menemukan makhluk hidup yang begitu menakutkan sebelumnya. Kakak Long Chen, jika kamu membiarkanku menyerang, dia tidak akan bisa melarikan diri, kata Huolinger, suaranya terngiang di benak Long Chen. Dia tidak bahagia. Dia ingin menyerang, tapi Long Chen tidak membiarkannya. Tidak perlu memperlihatkan terlalu banyak kekuatan. Lagi pula, konvensi Sage King akan memiliki banyak monster seperti dia. Jangan khawatir, kamu akan mendapat kesempatan, Long Chen menghibur. Melihat Bai Shishi dan yang lainnya masih memasang ekspresi terkejut, Long Chen tahu bahwa orang bernama Guisuan ini telah memberi mereka pukulan yang cukup signifikan. Jangan sedih. Alasan kamu tidak dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan padanya adalah karena bentuk kehidupan Ghost Dao terlalu istimewa. Tapi jangan terlalu rendah hati. Mereka terlalu misterius, dan kita tidak memahaminya, jadi kita tidak mengetahui kelemahannya. Begitu kita mengetahui titik lemahnya, akan mudah untuk mengatasinya. Qingyun, serangan pedangmu itu sangat indah, dan kamu berhasil melukai sumbernya. Jika bukan karena seranganmu, aku tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah, kata Long Chen, memuji Mu Qingyun pada akhirnya. Benarkah? Mu Qingyun sangat senang. Awalnya, Mu Qingyun cukup percaya diri kali ini untuk konvensi Sage King. Dia percaya ini adalah kesempatan untuk menantang berbagai ahli dan meningkatkan pemahamannya tentang pedang Dao.
Dia tidak menyangka kalau serangan habis-habisan yang dia lakukan ke kepala seseorang tidak akan efektif, dan ini memberikan pukulan telak terhadap kepercayaan dirinya. Untungnya, dorongan Long Chen langsung menyemangati dirinya. Persetujuannya adalah dorongan terbesar baginya. Tentu saja itu benar. Namun, serangan pedangmu gagal, kata Long Chen. Bagaimana bisa, tanya Mu Qingyun. Semua orang bingung dengan pernyataan ini. Pedang Mu Qingyun telah secara akurat mengenai kepala makhluk hidup itu sempurna. Yang salah adalah hatimu. Long Chen tersenyum. Seorang kultivator pedang tidak hanya harus memiliki kepercayaan pada pedangnya tetapi juga pada teknik dan dirinya sendiri. Seorang kultivator pedang sejati tidak perlu dengan sengaja mengincar bagian vital seseorang. Segera setelah Anda dengan sengaja mencari kelemahan lawan Anda, dao pedang Anda akan sangat melemah. Karena Anda takut tidak dapat membunuh lawan, maka Anda mengincar bagian vitalnya. Namun, pikiran bawah sadar ini menyebabkan keinginan pedang dao Anda memudar. Itulah mengapa seranganmu hanya melukainya tetapi gagal mengakhirinya. Mu Qingyun segera memahami kebijaksanaan dalam kata-kata Long Chen dan merasakan kekaguman yang mendalam padanya. Wawasannya tetap tajam seperti biasanya, dan kata-kata sederhana ini menjadi pencerahan baginya. Tampaknya bersamanya, akan sulit untuk tidak terus maju. Kakak Qingyun, kamu luar biasa. Bai Xiaolei tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Dia selalu merasa sangat mengagumi Mu Qingyun. Xiaolei, bagaimana seni matamu begitu lemah? Long Chen berbalik dan mengerutkan kening pada Bai Xiaolei. Seni mata Bai Xiaolei mencakup rentang yang sangat luas dan berkontraksi dengan sangat cepat. Bahkan makhluk hidup Ghost Dao, dengan reaksi cepatnya, tertangkap olehnya. Itu berarti teknik ini sangat ampuh. Namun, meski terikat, makhluk hidup Ghost Dao masih berhasil melarikan diri dengan mudah. Long Chen tidak tahu di mana letak masalahnya. Tentu saja, dia lemah. Orang bodoh ini bisa mati karena kebodohan, tahukah kamu berapa bulan yang dia butuhkan hanya untuk mempelajari teknik yang satu ini? Dia bahkan tidak mempelajarinya dengan benar. Long Chen, kamu benar-benar menipuku. Saat itu, raungan marah terdengar, dan seekor rubah dengan mata ungu muncul di bahu Bai Xiaolei. Justru rubah ekor 9 mata valet yang dipanggil Bai Xiaolei saat itu. Sekarang, ia menatap tajam ke arah Long Chen hingga api hampir keluar dari kepalanya. Kamu, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu menjadi begitu lemah? Long Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dulu di 3000 dunia, aura rubah ini sangat menakutkan. Tapi sekarang, itu hanya di alam Immortal King. Kamu punya wajah untuk berbicara. Bukankah itu semua karena kamu? Setelah bergabung dengan orang ini, seluruh kekuatanku diserap olehnya. Yang paling dibenci, orang ini terlalu bodoh. Dia tidak bisa menggunakan seni matanya bersamaan denganku. Aku benar-benar akan mati karena marah suatu hari nanti, raung rubah ekor 9 mata valet. Meski dikutuk, Bai Xiaolei tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, membuat kontrak dengan rubah ini telah memberi Bai Xiaolei keuntungan yang signifikan. Sebaliknya, rubah ekor 9 mata valet telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena itu, Bai Xiaolei menanggung kutukan itu tanpa protes. Wow, rubah yang lucu. Saya ingin rubah ini. Saat rubah ekor 9 mata valet melampiaskan amarahnya, sekelompok orang di kejauhan mengepung Long Chen dan yang lainnya. 4185. Sekelompok orang muncul di kejauhan, tampak seperti pakar muda. Ada 70 hingga 80 orang, dan semuanya berpakaian mewah. Yang mengejutkan Long Chen, mereka semua adalah Triple Supremes. Bahkan setelah berada di prefektur Sage King begitu lama, dia belum pernah melihat faksi dengan begitu banyak Triple Supremes muda sebelumnya. Long Chen, mereka. Ketika Luo Bing dan Luo Ning melihat mereka sangat terkejut dan buru-buru mengirim pesan kepada Long Chen. Jangan katakan apapun untuk saat ini. Kita lihat saja dulu. Alasan Luo Bing dan Luo Ning begitu terkejut adalah karena mereka bisa merasakan resonansi garis keturunan yang kuat dengan orang-orang ini. Orang-orang ini sebenarnya adalah bagian dari ras darah valet. Namun, ki darah mereka jauh lebih kuat, dan pancaran cahaya surgawi ungu mengalir di sekitar mereka, memberikan aura agung dan sakral kepada mereka. Jelas bahwa garis keturunan mereka jauh lebih murni daripada klan Luo. Karena ini adalah pertama kalinya Luo Bing dan Luo Ning bertemu dengan ras darah valet di dunia luar, mereka sangat bersemangat. Mereka langsung ingin menyambut mereka, tetapi Long Chen menghentikan mereka. Long Chen juga merasakan resonansi ini. Meski darah rohnya telah diambil, pada akhirnya, dia masih memiliki garis keturunan ibunya. Darah ungu juga pernah mengalir melalui nadinya. Namun, Long Chen memiliki perasaan aneh tentang penampilan orang-orang ini. Luo Zichuan tidak pernah memberitahu Long Chen tentang keberadaan mereka. Meskipun darah ungu orang-orang ini memiliki kemurnian tinggi, namun tidak mencapai level Luo Zichuan. Selain itu, tampaknya ada sedikit perbedaan antara mereka dan klan Luo. Tapi apa yang berbeda, Long Chen tidak tahu.
Orang-orang ini langsung mengepung Long Chen. Pemimpin mereka, seorang pria tampan dan wanita cantik tiada taraf, maju ke arahnya. Mereka tampak seperti pasangan emas, namun kesombongan yang mereka pancarkan tidak cocok dengan orang-orang di sekitar mereka. Wanita ini tertarik pada rubah ekor 9 mata valet di bahu Bai Xiaolei dan sangat terpesona olehnya. Hei, apakah kamu menjual rubah kecil itu? Mungkin kita bisa menukar binatang iblis kuno lainnya dengan itu, kata wanita itu. Rubah ekor 9 mata valet masih marah, jadi jika seseorang menganggapnya sebagai hewan peliharaan untuk dijual, kemarahannya langsung mengubah sasarannya. Kamu menderita penyakit mental, bukan? Jika Anda mempunyai suatu penyakit, obatilah. Jangan memprovokasi saya di sini. Aku sedang tidak mood. Oh, sungguh pemarah. Kita lihat saja bagaimana saya menyikapinya. Merasa marah, dia memanggil lonceng emas ungu di tangannya, dan pancaran cahaya surgawi ungu memenuhi langit. Senjata surgawi yang abadi. Ketika bel ini muncul, Long Chen dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Tanda darah mengalir di atas bel, menunjukkan bahwa ini jelas merupakan senjata surgawi abadi milik garis keturunan mereka. Setelah merasakan aura ini, Long Chen langsung menyerang, menusukkan tombak ke bel. Enyahlah. Seolah sudah lama menantikannya, pria di samping wanita itu menghunus pedangnya, bertabrakan dengan tombak Long Chen. Boom! Semua orang merasa tahu surgawi itu sendiri telah meledak, karena dampak kekerasannya membuat mereka terengah-engah dan memaksa mereka mundur. Di sisi lain, baik Long Chen maupun pria itu mendengus dan mundur beberapa langkah, dengan setiap langkah menyebabkan kekosongan bergetar dan gemuruh yang hebat bergema. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia jelas tidak mengira Long Chen akan sekuat itu. Dalam pertukaran itu, tidak ada pihak yang unggul. Long Chen juga terkejut. Ki darah pria ini luar biasa dan menyatu dengan Tao surgawi, yang berarti dia bisa menggunakan energi Dao surgawi sesuka hati, dan setiap gerakannya didukung oleh Tao surgawi. Selain Luo Zichuan, Long Chen belum pernah bertemu seseorang dengan tingkat penggabungan yang tinggi dengan Tao surgawi. Pada saat ini, rubah ekor 9 mata valet menjerit kaget. Tanda ungu muncul di atas tubuhnya seperti jaring yang mengikatnya, dan ia mulai terbang menuju bel. Lepaskan! Bai Xiaolei berteriak dengan marah. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan tanda 3 bunga muncul di matanya. Jangan! Long Chen berteriak. Rubah ekor 9 murid valet kini tertangkap oleh lonceng emas ungu. Jika Bai Xiaolei dengan gegabah mencoba menariknya kembali, itu seperti membenturkan matanya ke bel. Seekor capung mencoba mengguncang pohon. Wanita itu mencibir mengejek upaya Bai Xiaolei. Berdengung. Saat bel bergetar, Bai Xiaolei menjerit dan darah mengucur dari matanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, bahkan saat menghadapi cedera seperti itu, Bai Xiaolei menolak untuk menyerah. Dengan darah mengalir dari matanya, dia berteriak. Mata surgawi memotong kosmos. Boom! Ketiga bunga itu kemudian dipelintir, menyatu menjadi satu helai. Menerima dampak dari itu, wanita itu mendengus, tubuhnya bergoyang. Lonceng emas ungu telah menangkap rubah ekor 9 murid valet dengan tangan tak kasat mata. Biasanya, ini adalah teknik dengan tingkat keberhasilan 100% yang dapat menangkap apapun. Namun, seni mata Bai Xiaolei telah secara paksa memotong tangan tak kasat mata itu, menghancurkan tekniknya dan bahkan melukai jiwanya. Melihat mata Bai Xiaolei yang berdarah, Long Chen sangat marah, niat membunuhnya meledak keluar dari dirinya. Long Chen, jangan. Melihat tatapan itu, Luo Bing dan Luo Ning merasa ngeri. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Long Chen, mereka tahu bahwa pembantaian akan segera terjadi. Luo Bing dan Luo Ning memegang sikunya, takut dia menyerang. Jika dia menyerang, tidak ada lagi ruang untuk berbicara. Bodoh, apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Rubah ekor 9 mata valet terbang kembali ke sisi Bai Xiaolei dan mengutuknya dengan marah. Mata Bai Xiaolei tertutup retakan, hampir pecah. Mereka akan membawamu pergi. Aku tahu aku tidak punya kemampuan, dan kamu menderita karena harus tinggal bersamaku. Jadi, setidaknya yang bisa kulakukan adalah berusaha sekuat tenaga untukmu, kata Bai Xiaolei. Bai Xiaolei saat ini buta, dan matanya seperti terbakar. Namun, ada senyuman yang agak bodoh di wajahnya sekarang, senyuman kepolosan yang luar biasa. Kamu, rubah ekor 9 mata ungu tidak bisa berkata-kata. Tampaknya jengkel sekaligus terharu. Long Chen, jangan. Kita bisa membicarakan ini sampai selesai, pinta Luo Bing sambil memegang Long Chen. Bai Xixi juga berkobar dengan niat membunuh. Tangannya sudah berubah menjadi emas, dan niat membunuhnya yang sedingin es mengunci wanita itu. Bai Xiaolei adalah adik laki-lakinya. Meskipun keduanya tidak akur secara normal, cedera Bai Xiaolei memicu kemarahan yang membara dalam dirinya. Xin Er, apa yang terjadi? Siapa yang berani mempersulit keluarga saudara violetku? Nyali siapa yang sebesar itu? Saat Long Chen ragu apakah akan membunuh wanita ini sebagai balas dendam terhadap Bai Xiaolei, sebuah kapal besar menutupi langit.